Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wa istana bi sunnatihi wa iqtada atharahu sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwatal iman yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas semua nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan untuk kita semua, yang wajib untuk kita syukuri. Yang alhamdulillah dengan nikmat dan karunia dengan Allah Azza wa Jalla tersebut kita bisa menyempurnakan banyak amal saleh. Dan di kesempatan yang berbahagia ini kita melaksanakan satu amal saleh atau ibadah besar, yaitu talabul ilmi syar'i, yang merupakan kewajiban yang Allah wajibkan untuk hamba-hambanya. Mudah-mudahan ilmu yang kita tuntut selama ini atau yang akan kita tuntut di masa yang akan datang itu diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla dan dijadikan ilmu yang manfaat, yang bisa berbuah amal, yang itu akan menjadi bekal kita manakala kita nanti menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Kita hadiahkan salawat dan salam untuk Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kita mohon kepada Allah Jalla Qudratuh agar kita senantiasa diberikan thabat dan istiqamah dalam meniti sunnah-sunnah Nabi tercinta alaihi salawatu rabbina wassalamuh. Amin ya karim. Kita akan lanjutkan pelajaran kita dari kitab ini. Cuman saya punya satu tugas ibaratnya ya, terutama bagi yang memegang buku, untuk kisah-kisah terkait tentang su'ul khatimah, orang-orang yang pemaksiat. Ini kan banyak kisah-kisah di sini dibawakan. Ada sekitar 8 kisah atau cerita, dan juga puisi-puisi yang dibaca, yang disebutkan di situ. Ayahsabul insan ayyutraka suda. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Saya harap jamaah baca sendiri di rumah, karena ini bentuknya cerita dan puisi saja. Jadi agak mengambil waktu kalau kita harus baca, ya. Ada yang baca kemudian saya komenin atau selip-selip komentar, itu akan sangat mengambil waktu karena lumayan banyak ceritanya di sini. Saya mohon jamaah untuk baca sendiri cerita-cerita ini di rumah, karena hanya sebentar, sekedar berbentuk cerita gitu kan, kisah-kisah terkait tentang orang-orang su'ul khatimah. Maka saya mohon jamaah untuk baca biar kita langsung ke materi yang lebih saya lihat penting, yakni alamat husnul khatimah, karena ini harapan kita semua, ciri-ciri atau tanda-tanda husnul khatimah, akhir yang baik. Kita akan langsung mengambil insyaallah ciri-ciri ini. Ya, sekali lagi yang tadi saya sebutkan mohon dibaca, terutama bagi yang punya buku, untuk tambahan kisah saja buat kita, cerita-cerita. Kita akan mengambil alamat husnul khatimah, ciri-ciri atau tanda-tanda husnul khatimah. Ya, akhir yang baik, ya. Mudah-mudahan Allah akhiri hidup kita dengan akhir yang baik, jemaah yang saya cintai. Sebagaimana yang saya tidak bosan untuk sampaikan, doanya siapa tuh?
sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Allahumma ja'al khaira amali ya khaira umri ya akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yawma alqaka fih. Ya Allah, jadikan umur terbaikku yang akhir-akhirnya, dan jadikan amalku yang terbaik itu adalah yang akhir-akhirnya, penghujungnya. Dan jadikanlah hari terindah untukku hari ketika aku berjumpa denganmu, ya, menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala nanti. Mudah-mudahan hari itu hari terindah bagi kita jemaah. Mudah-mudahan kita semua disambut oleh Allah. Bak seorang ibu kehilangan anak sematawayang, ketika anaknya pulang, gimana sambutannya kira-kira? Masya Allah. Ya, disambut dengan sambutan yang hangat, penuh kasih sayang. Itulah gambaran bagaimana Allah akan menyambut hamba-hamba yang beriman, yang beramal saleh. Ya, tidak seperti hamba-hamba yang bejat. Ya, sambutannya sebagaimana disambutnya seorang budak yang baru dibeli, kemudian apa? Ya, kabur, hilang. Ya, berapa bulan setelah itu mungkin dia apa? Balik. Dengan apa akan disambut dia oleh tuannya? Mungkin dengan pecut dan ya omelan. Kita nggak mau disambut. Manakala kita pulang kepada Allah nanti sebagaimana disambutnya budak yang baru dibeli, kemudian hilang, kemudian kembali lagi. Ya, kita tahu insya Allah bagaimana tuannya akan menyambut dia dengan amarah dan ya mungkin pul-pulan dan seterusnya. Waliyadzubillah. Alamat husnul khatimah, ciri-ciri atau tanda-tanda husnul khatimah disebutkan di sini. Yang pertama, an-nutqu bisyahadati 'indal maut, yaitu nutuk, mengucapkan apa? Kalimat syahadah ketika apa? Mati. Ya, ketika mati dia sempat di akhir hayatnya, penutup dia kehidupan dia ditutup, dia ucapkan kalimat yang mulia, dia ucapkan al-urwatul wuthqa, ya, tali yang kokoh yang kuat. Allah sebutkan kalimat la ilaha illallah ini adalah apa? Urwatul wuthqa. Mudah-mudahan kita berpegang teguh dengannya sampai mati. Allah berfirman, ya, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu samiun alim. Apa yang dimaksud dengan urwatul wuthqa? Kata para ulama, la ilaha illallah. Menurut sebagian tafsir, la ilaha illallah. Kalimat yang kuat, kokoh. Mudah-mudahan kita pegang terus sampai mati. Yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Jadi ciri husnul khatimah yang pertama adalah mengucapkan kalimat syahadat. Mungkin saya pernah sampaikan di pertemuan sebelumnya atau belum, atau di majelis lain, bahwa ketika di sini kalau nggak salah ya, tapi saya ingatkan kembali, sebagian ulama menyebutkan ya, ketika orang mau mati atau ditalkinkan, ketika mau mati itu ditalkinkannya lengkap dua kalimat syahadat tersebut. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Cuman yang lebih sahih wallahu alam, lebih dekat ya, lebih akrab ila shawab, lebih dekat kepada kebenaran wallahu alam, cukup berdasarkan nas-nas yang datang, cukup hanya mentalkin dengan apa? La ilaha illallah, ya. La ilaha illallah. Nah, dalam sebagian riwayat yang datang, laqinu mautakum la ilaha illallah. Enggak ada lafal apa Muhammadan Rasulullah, enggak ada. Ya, tapi sebagian ulama ya menyebutkan dengan lengkap gitu kan. Cuman untuk mati dengan mengucapkan la ilaha illallah saja itu udah nggak gampang bagi orang. Berat soalnya jemaah. Ya, apatah lagi ditambah lagi dengan Muhammadur Rasul, lebih panjang lagi, itu lebih apa? Mungkin lebih sulit lagi. Ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita nanti untuk mengucapkan kalimat syahadah ini jemaah. La ilaha illallah. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah.
Hadis Abu Daud, Al-Hakim, Imam Albani mengatakan sahih. Hadis ini sahih. Bahwasanya barang siapa yang ucapan terakhir ya, yang keluar dari lisannya adalah kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, ya, ya, kalimat yang lembut. Menurut sebagian ulama tafsir ketika menafsirkan qula lahu qawlan layyina, ucapkan wahai Musa dan Harun kepada Firaun ucapan yang layyin, ucapan yang lemah lembut. Qawlan layyina di sini maknanya adalah qaula la ilaha illallah. Jadi Musa dan Harun disuruh untuk mendakwahin, ngajakin Firaun kepada la ilaha illallah yang merupakan qawlan layyina, ucapan yang lemah lembut. Ini menunjukkan dakwah tauhid adalah dakwah yang lembut, gitu kan. Kalau dibilang kasar, nggak tahu juga kasarnya dari sisi mana, gitu kan. Waliyadzubillah. Padahal menurut sebagian tafsir qaulan layyina qaulu la ilaha illallah maksudnya. Baik. Jadi barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, ya, maka pasti dia masuk surga. Karena tidak bosan mengulang-ulang bahwa sesuatu yang belum terjadi kalau ibaratkan dibahasakan dengan bahasa madhi, fi'il madhi, past tense, dengan bahasa telah, itu menunjukkan apa jemaah? Qata'. Al-qata' wal jazm, menunjukkan kepastian. Siapa yang mengucapkan akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, dakhala. Kalau pakai fi'il madhi kan dakhala artinya telah masuk toh, ya kan? Telah masuk. Padahal ada nggak orang udah masuk surga sekarang? Nggak ada, isinya surga belum ada. Ya, menunjukkan bahwa sesuatu yang belum terjadi bila nas membahasakannya dengan bahasa fi'il madhi, maka itu menunjukkan apa? Al-qata', pemastian. Berarti kita artikan apa? Siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah keluar dari lisannya, ya, maka apa? Pasti dia masuk ke dalam apa? Surga, yang mencintai SWT. Ya, wa in zana wa in sarak, walaupun dia pernah berzina, walaupun dia pernah apa? Mencuri, gitu kan. Sebagaimana pertanyaannya sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, ya, diulang-ulang nanya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa in zana wa in sarak, walaupun dia pernah berzina, walaupun dia pernah mencuri. Wa in zana wa in sarak, kata Rasul, ya walaupun dia pernah berzina, dia pernah mencuri, dia akan masuk ke dalam surga. Walaupun nanti ada perincian, kalau dia belum bertaubat darinya, dari dosa mencuri dan berzina tersebut, maka dia berada di tahta masyiatillah, dia berada di bawah kehendak Allah. Insya'a adzabah wa insya'a ghafaralah. Kalau Allah hendaki Allah siksa, kalau Allah hendaki Allah ampuni. Karena pelaku dosa besar kabair itu akidah Ahlussunnah tahta masyiatillah, di bawah kehendak siapa? Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau dia sudah tobat darinya sebelum mati, dia tobat darinya dengan tobat yang nasuh, maka insya Allah dia tidak akan mampir ke neraka dengan sebab dosa tersebut. Yang ada kemungkinan mampir ke neraka dulu, walaupun ujungnya pasti masuk surga, selama dia mati di atas tauhid, di atas la ilaha illallah, maka kalau dia belum tobat dari dosa zina atau mencuri atau dosa-dosa besar yang lain, ini yang ada potensi untuk mampir dulu di neraka, untuk dibakar dosa-dosanya dulu. Dan ini perjuangan kita yang selalu saya ungkapkan di majelis kita ini, jemaah. Perjuangan berat kita adalah bagaimana tidak mampir dulu di neraka. Maka yang merasa dulu menghiasi perjalanan kehidupannya dengan dosa-dosa besar, terutama maksiat-maksiat besar, maka mumpung kita masih hidup, maka jemaah, segera kita bertaubat dengan taubat yang nasuh. Jangan diulang lagi. Nyesel, nangis, ya, wal tabki ala khati'atik, nangis kau atas dosa-dosamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyesal, ya, azam kuat tidak akan balik lagi ke dosa tersebut. Yang mencintai SWT, ya, itu taubat yang nasuh. Nah, kemudian ikhwatal Islam mencintai SWT, kalimat la ilaha illallah ini sering antum dengar dalam hadis yang dikenal dengan hadithul bitaqah, hadis Tirmidzi, ya. Hadithul bitaqah, hadis kartu, ya, yang kalau kalimat ini nanti ketika dia ditimbang
dengan 99 catatan, yang 99 catatan itu satu catatannya saja sejauh mata memandang, isinya apa? Rentetan dosa. Kecuali dosa syirik. Antum bayangkan satu catatan maddal basar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejauh mata memandang, itu isinya rentetan dosa semua. Bayangkan. Udah gitu bukan satu catatan, satu lembar, tapi berapa? 99. Kalau hitung-hitungannya matematika, ya berat mana nanti jemaah kalau ditimbang dengan kartu kecil bertuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mana yang lebih berat secara matematika? Pastinya 99 catatan, yang masing-masing catatan sejauh mata memandang. Tapi ternyata inilah hebatnya la ilaha illallah, hebatnya kalimat tauhid la ilaha illallah. Ketika ditimbang satu ya kartu tersebut diletakkan di kifah, kemudian 99 catatan itu diletakkan di kifah yang satunya lagi, di neraca yang satunya lagi, rajahat bihinna la ilaha illallah. Kalah, digembus 99 catatan itu terangkat. Yang lebih berat adalah apa? La ilaha illallah. Antum ingat kisah Musa minta zikir yang spesial, yang dia minta dari Allah Azza wa Jalla, ya? Maka Allah ajarkan dia apa? La ilaha illallah. Yang lain, ya Allah, kullu ibadik ya kullu hadi. Maksudnya semua hambamu mengucapkan la ilaha illallah ini, aku mau yang lain gitu loh. Ya, mintanya Musa alaihi assalam. Maka dikasih tahu oleh Allah bahwasanya kalimat ini kalau ditimbang, ya, maka apa? Tidak ada yang bisa apa? Mengalahkan beratnya kalimat la ilaha illallah ini. Langit bumi ini diletakkan dengan lapisannya semua diletakkan di satu neraca, la ilaha illallah di satu neraca, akan lebih berat apa? Kalimat la ilaha illallah. Terus kalimat apa lagi yang lain yang lebih spesial yang ingin kau minta wahai Musa selain la ilaha illallah? Ibaratnya begitu. Mencintai Subhanahu wa ta'ala. Maka berusaha kita untuk basahi lisan kita dengan afdal dzikri ini, seafdal dzikir ini setelah Al-Quran. Nah, seafdal dzikir yaitu baca Quran. Nomor 2 mengambil urutan adalah apa? La ilaha illallah. Tapi ingat, zikir dengan la ilaha illallah adalah ibadah, dan ibadah tauqifiyah. Harus ngikut dalil, sesuai dengan dalil. Jangan bikin zikir dengan la ilaha illallah ini dengan sekara PDW, dengan cara sendiri, dengan macam-macam sekarang yang kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, antum tahulah gitu kan bagaimana orang sekarang berzikir, bahkan berselawat, ada yang sambil joget-jogetan dan seterusnya. Atau malu, waliyadzubillah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Ya. Kemudian ikhwatal Islam, cintai Subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah yang mudah-mudahan kita bisa akhiri hidup kita dengannya ini, ya, adalah miftahul jannah. Dia adalah apa? Miftah, apa miftah? Kunci surga. Ya. Adalah pintu apa? Adalah kuncinya surga. Ya. Ketika seorang mengucapkan kalimat ini betul-betul khalisan min qalbih, dia betul-betul ucapkan dengan penuh keikhlasan, ya, mencintai karena Allah SWT dari dalam hatinya, insya Allah dia akan menjadi kunci bagi dia untuk masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Tapi jangan dalil ini atau hadits ini jadi dalih gitu kan, jadi apa alasan untuk kalau gitu ya kita nggak usah beramal yang banyak lah. Tinggal kita nanti berusaha ketika mati bilang apa? Bilang la ilaha illallah, ya pasti masuk surga. Walaupun kita bejat-bejat, walaupun kita maling, walaupun kita begitu. Tidak, yang mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau boleh kita katakan yang namanya kunci, dia memiliki apa? Gigi-gigi, tidak sekedar la ilaha illallah kunci surga. Ya wes kalau gitu yang penting kita la ilaha illallah masuk surga wes. Ya. Mana ada kunci polos? Kalau kunci polos semua bisa orang nyolong. Semua orang bisa nyolong. Pasti semua kunci memiliki apa? Gigi yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Itu pun satu kunci dengan yang lain tidak sama gitu kan, yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan kalimat la ilaha illallah yang merupakan miftahul jannah ini memiliki apa? Dia memiliki apa? Gigi
gigi-gigi jamaah cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Wahab bin Munabbih rahimahullah pernah berkata, ya, idza ji'ta bimiftahin lahu asnan futihalak. Kalau kau datang membawa kunci yang memiliki gigi-gigi, maka akan dibukakan bagimu. Wa idza ji'ta bimiftahin la aslalalah fala yuftah lak. Kalau kau datang dengan kunci yang enggak ada gigi-giginya, ya enggak dibukain buat dirimu gitu. Mencintai Subhanahu wa taala. Ya. Maka hadis tadi yang mengatakan siapa yang mengakhir ucapannya adalah la ilaha illallah pasti masuk surga, itu maksudnya hadis itu adalah yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengamalkan tuntutan daripada la ilaha illallah. Dia sempurnakan syarat-syarat daripada la ilaha illallah tersebut yang merupakan gigi daripada la ilaha illallah tersebut. Dia ilmui, cinta di situ ada di dalamnya dan seterusnya. Yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Syarat-syarat la ilaha illallah yang kita ketahui. Nah. Kemudian ikhwatal Islam yang dicintai karena Allah tabaraka wa taala, ya. Apabila seorang mengucapkan, ya, la ilaha illallah tersebut, kalimat tersebut, ya, tapi dia misalnya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada makna enggak bagi kalimat tersebut? Ada faedah enggak buat kalimat tersebut? Berarti dia telah merusak, ya, tuntutan atau gigi-gigi dari kunci surga yaitu la ilaha illallah, dia telah merusaknya. Ya. Dia tanggalkan satu persatu, dia rusak satu persatu gigi-gigi tersebut dari kunci ini. Ya, dengan dia melakukan kesyirikan demi kesyirikan, waliyadzubillah. Maka apabila dia rusak kunci tersebut, gigi-giginya dirusak, ya, maka tidak akan ada yang bisa terbuka bagi dia yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia syirik kepada Allah, dia menyekutukan Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada faedah, tidak ada maknanya daripada kunci tersebut yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Orang musyrikin dahulu jamaah, mudah bagi mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kalau mengucapin gampang banget gitu untuk mengucapkan. Yang berat bagi mereka apanya jemaah kira-kira? Untuk melaksanakan tuntutan dan konsekuensi daripada la ilaha illallah. Ini yang susah, yang berat. Kalau untuk mengucapkan la ilaha illallah gampang sekali mereka. Memang bahasa mereka, bahasa Arab ibaratnya bahasanya lebih gampang lagi. Bahkan mereka lebih paham makna la ilaha illallah itu dibandingkan banyak orang di hari ini. Di umat akhir zaman ini jemaah cintai. Karena mereka sangat paham konsekuensi daripada apa? Ya, la ilaha illallah ini, makanya mereka berat untuk ucapkan. Konsekuensinya mereka harus meninggalkan semua sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain daripada Allah. Berhala-berhala yang bertancap 360 berhala dalam dan luar Ka'bah itu harus ditinggalkan semua. Konsekuensinya berat. Ya. Ya, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya berat mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, ya, karena tahu makna dan tuntutannya. Jemaah sekalian yang cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kalimat ini kita diperintah untuk mentalkin orang yang mau mati dengannya. Orang yang mau meninggal kita disyariatkan untuk mentalkinkan dengannya. Sebagaimana Nabi kita SAW sabdakan, laqinu mautakum la ilaha illallah, ya. Talkinkan orang yang mau mati di kalangan kalian dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Dalam hadis yang lain, hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dalam hadis Utsman, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Ini yang saya sempat sinyalir tadi. Maka sesungguhnya Allah telah haramkan atas neraka siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya, ya, ikhlas dari dalam hatinya, mencintaikan Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik jemaah, sebagian ulama mengatakan masuk dalam hadis ini yaitu, ya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah pasti masuk surga. Sebagian ulama menariknya itu apa? Mengatakan atau berpendapat masuk di dalamnya adalah orang yang mengucapkan kalimat tersebut sebelum mati, ya, ya, dan di sana ada jeda. Contohnya jedanya apa jemaah? Tidur. Ada orang sebelum tidur la ilaha illallah, kemudian dia tidur. Apa? Begitu dia bangun, belum ngomong apa-apa, apa? Mati. Ini juga sebagian ulama mengatakan apa? Masuk di dalam hadis tersebut. Berarti ucapan terakhir dia apa?
La ilaha illallah. Tidur nggak ngomong apa-apa kan, dia udah nggak nyadar apa-apa. Sebagian ulama memasukkan itu. Ya, ya bisa dibilang ini kayak apa ya? Kayak harapan terakhir ibaratnya ya. Mungkin sulit bagi orang untuk mengharapkan dirinya mengucapkan kalimat tersebut ketika menjelang kematian saking beratnya sakaratul maut misalnya. Ya, ini mungkin bisa jadi solusi sebagaimana yang dijelaskan sebagian ahli ilmu bahwa masuk di dalam hadis ini juga orang yang sebelum tidur misalnya dia ucapkan la ilaha illallah, nggak ngomong apa-apa, besok bangun kemudian apa? Tiba-tiba meninggal misalnya, belum ngomong apa-apa. Berarti ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah. Insyaallah masuk dia dalam hadis ini kata sebagian ahli ilmu. Jemaah yang saya cintai karena Allah tabaraka wa taala. Baik. Kemudian ikhwatal Islam yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang kalimat terakhirnya adalah la ilaha illallah, ya pasti dia masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebelumnya dia adalah imamnya kekafiran ibaratnya. Kalau boleh saya bahasakan dengan bahasa lebaynya gitu, dia adalah pimpinan kekafiran tadinya, pimpinan kesyirikan pokoknya. Tapi dia mati di atas la ilaha illallah, maka apa? Dakhalal jannah. Ya, dia akan masuk dalam surga. Nabi kita ketika dalam hadis Bukhari Muslim ketika mentalkinkan siapa beliau? Paman beliau Abu Talib. Ya. Beliau talkinkan dengan apa jemaah? Kalimat ini. Ya. Beliau talkinkan Abu Talib dengan kalimat la ilaha illallah. Qul la ilaha illallah kalimatan uhajju biha laka indallah. Ucapkan kalimat la ilaha illallah wahai pamanku, kalimat yang aku akan jadikan hujjah, aku akan jadikan dalil nanti. Ya, yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alasan nanti di hadapan Allah tabaraka wa taala, ya. Dan para ulama menjelaskan ketika menjelaskan hadis tentang hadis Bukhari Muslim tentang lamma hadarat Abu Talib al-wafa, ketika Abu Talib hadir wafatnya, kematiannya. Hadir di sini maknanya apa? Apakah maksudnya ya yang dimaksud adalah ya Rasul mengucapkan mengentalkinkan pamannya Abu Talib dengan la ilaha illallah ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan kah? Atau maksudnya sebelum nyampe di kerongkongan tapi sedang menuju kepada apa? Kerongkongan. Maka yang lebih dekat dari pendapat ulama bahwa Abu Talib ditalkin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah apa? Di apa jemaah? Di apa? Detik-detik terakhir dari kehidupan Abu Talib, tapi akalnya masih apa jemaah? Masih nempel. Berarti Allah alam yang lebih dekat makna hadis tersebut dia belum nyampe kerongkongan. Karena kalau ada sebagian ulama mengatakan itu sudah sampai kerongkongan nyawanya Abu Talib, terus Rasul bilang ucapkanlah kalimat la ilaha illallah yang aku akan jadikan alasan nanti di hadapan Allah. Kalau seandainya yang dimaksud adalah Abu Talib ditalkinkan Nabi dengan la ilaha illallah ketika udah sampai kerongkongan, udah nggak bisa tobat lagi kan? Sudah sampai kerongkongan, tapi Rasul suruh dia bilang la ilaha illallah, maka apa? Kata para ulama, kalau seandainya yang dimaksud adalah ketika nyawanya sudah sampai kerongkongan, terus Nabi bilang la ilaha illallah kepada Abu Talib, kalimat itu nggak akan bermanfaat bagi dia, tidak akan menyelamatkan dia dari neraka, tapi paling tidak akan meringankan apa? Kalau dia ucapkan, kata para ulama, kalau dia ucapkan ketika udah nyampe di kerongkongannya, akan meringankan apa? Adab bagi Abu Talib. Ya. Tapi yang lebih tepat wallahu alam bahwa Abu Talib ditalkin oleh Nabi kita dengan la ilaha illallah, nyawanya belum sampai apa jemaah? Nyawa belum sampai apa? Kerongkongan. Berarti dia masih ada kesempatan untuk berpikir karena akalnya masih apa? Nempel. Dia masih ada kesempatan untuk berpikir, untuk menerima dakwah tersebut, ajakan tersebut atau menolak. Namun ternyata dia akhirnya apa? Menolak untuk mengucapkan, ya. Bal ala millati Abdul Muttalib. Enggak, saya tetap ingin mati di atas di atas agamanya siapa? Bapak dia sendiri, yaitu Abdul Muttalib, agama penyembahan berhala yang mencintai Subhanahu wa taala. Sedih Nabi kita sallallahu alaihi wasallam karena pamannya harus mati dalam keadaan enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya. Dan azab dia paling rendah, azabnya Abu Talib diletakkan kerikil jahanam di akhmus dia, di
dilekukan telapak kaki dia itu yaghli minha dima'uh, sampai mendidih, otaknya itu mendidih, itu paling ringan. Waliyatubillah, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ada syafaat khusus ya untuk meringankan azab siapa? Paman beliau, karena Abu Talib ini donatur tetap dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembela ya daripada apa? Dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia tidak mau masuk ke dalam agama Nabi kita, padahal dia tahu dalam syair-syair yang dia ucapkan, dia yakin agama yang dibawa ponaannya ini adalah agama yang hak. Tapi yang menjadikan dia terhalangnya dia untuk mengikuti agama ponaannya adalah apa jemaah? Sabbatan nas, takut cercaan manusia. Inilah di antara sebab-sebab orang terhalang dari hidayah, takut diomongin, dicerca, dicemooh, diolok-olok oleh manusia. Bahasa populer hari ini, nggak enak sama tetangga. Akhirnya terhalang dari apa? Dari hidayah. Nggak enak sama keluarga besar. Akhirnya terhalang dari hidayah. Nggak berani menampakkan hak kebenaran. Taib. Kemudian ikhwatal Islam yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan ketika orang mengucapkan kalimat ini, nih faedah sedikit, bahwasanya apa? Ketika seseorang mengucapkan kalimat ini, maka langsung kita menghukumi dia secara zahir bahwasanya dia seorang muslim. Baru saja dia kafir tapi dia ucapkan la ilaha illallah, maka apa? Langsung kita vonis dia adalah apa? Seorang muslim. Walaupun dia apa? Mungkin di dalam hatinya menyembunyikan kekafiran, tapi lisan dia menyatakan la ilaha illallah, maka langsung dia kita hukumi sebagaimana umumnya kaum muslimin. Antum ingat hadis sahih Muslim, hadis Bukhari, ketika Usamah bin Zaid membunuh seorang laki-laki ya di medan perang dari kalangan musuh gitu kan. Ketika dia angkat pedangnya mau ditebas, dia bilang la ilaha illallah gitu kan. Usamah bin Zaid berijtihad. Ini pasti dia ngomongnya nih buru-buru ngomong la ilaha illallah karena takut dihajar, dia takut ditebas gitu kan. Langsung bilang la ilaha illallah. Maka oleh Usamah bin Zaid dengan ijtihadnya tersebut tebas sampai kabar itu kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasul marah. Sampai bertanya, wala syaqaqta an qalbi, kau emang udah belah dadanya, belek dadanya, ketika dia beralasan bahwa apa? Usamah beralasan bahwasanya apa? Dia kan ucapkan karena takut sama pedang. Kamu udah belek dadanya emang, kata Rasulullah. Emang kau tahu hatinya gimana, dia ucapkan jujur atau enggaknya, emang kau tahu? Madza tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumul qiyamah? Apa yang kau perbuat dengan kalimat la ilaha illallah ini nanti wahai ya Usamah kalau dia datang di hari kiamat? Kalau tahu-taunya dia ternyata ucapkan karena ya ikhlas, bukan karena terpaksa, bukan karena takut pedang, gimana coba? Ini menunjukkan bahwa orang kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, ya sudah kita hukumi dia sebagai seorang muslim, yang mencintai karena Allah tabaraka wa taala. Taib. Kemudian yang kedua, ya, di antara tanda-tanda atau ciri-ciri husnu al-khatimah adalah al-mautu birashhi ay bi'araqil jabin. Meninggal dengan adanya apa? Keringat di dahi. Ada yang pernah ngelihat enggak ikhwan kita atau saudara kita yang ketika meninggal ada apa? Keringat di dahinya itu. Itu di antara ciri-ciri apa jemaah? Husnul khatimah. Di antara ciri-ciri atau tanda-tanda husnul khatimah. Berdasarkan hadis dari Buraidah ibn al-Khasib radhiyallahu taala anhu, annahu kana bi Khurasan, ya. Dari Buraidah ibn al-Khasib bahwasanya beliau pernah berada di Khurasan. Fa'ada akhan lahu wa huwa marid. Maka beliau menjenguk saudaranya, ya. Yang sedang apa jemaah? Sakit. Menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Dan ini termasuk hak muslim atas muslim yang lain. Nabi sebutkan di hadis Bukhari Muslim, hakul muslim alal muslim khams. Hak muslim atas muslim yang lain ada berapa? 5. Di antaranya apa? Iyadatul marid, menjenguk orang yang apa? Sakit. Dan ini sunnah muakkadah. Menjenguk orang sakit itu adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan,
yang mencintai sunata. Bahkan sebagian ulama mengatakan menziarahi orang sakit itu fardu kifayah. Kalau sebagian melaksanakan atau menjenguk, maka gugur kewajiban dari yang lain. Kalau tak sadu pun orang sekampung itu yang menjenguk, daerah tersebut yang menjenguk orang sakit, maka menurut sebagian ulama mereka semua berdosa. Karena menjenguk orang sakit menurut sebagian adalah apa? Fardu kifayah, ya. Yang harus sebagian yang mencukupi melakukannya, menjenguk, mencintai Allah Ta'ala. Yang jadi muskilah hari ini, kadang kita tidak menjenguk orang kecuali orang yang kita kenal, ya enggak? Kalau enggak kenal, mati-mati dah. Gitu. Ya, naudzubillah. Ya, salam saja kita disuruh ucapkan kepada yang kita kenal maupun enggak kenal, apalagi ibadah besar berupa menziarahi orang sakit, itu juga hendaknya kita lakukan, praktekkan, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keutamaan jenguk orang sakit ini, saya selip sedikit, ini penting jemaah. Dalam hadis yang dihasankan Imam Albani rahimahullah, hadis Tirmidzi, "Ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan illa shalla alaihi 70,000 malak." Tidaklah ada seorang muslim yang menjenguk orang muslim yang sakit maksudnya di waktu pagi kecuali 70,000 malaikat itu berselawat untuk dia, mendoakan dia, ya, mencintai Subhanahu wa Ta'ala. Hatta yumsi, sampai dia masuk di waktu sore. Bayangkan, didoain terus. Itu keutamaan orang jenguk orang sakit. Hadits ini dihasankan Imam Albani rahimahullah. Wa in adahu ya asyiyatan illa shalla alaihi 70,000 malak hatta yusbih. Kalau dia jenguknya di waktu sore, kecuali melainkan malaikat itu 70,000 malaikat itu apa? Berselawat, mendoakan dia itu sampai kapan jemaah? Sampai waktu pagi. Ya. Semalaman suntuk dia apa? Didoain oleh apa? Siapa? Oleh malaikat yang mencintaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana lahu kharifun fil jannah. Kharif itu artinya buah-buahan di surga, jemaah. Dan orang yang menjenguk orang sakit, ya, bahkan ya bagusnya kalau kita jenguk orang sakit, bawalah buah tangan istilahnya ya apel kek, ya pir kek, apa kek gitu kan. Enggak seberapa, paling 50.000 dapatlah kita untuk. Yang penting ada bawa gitu untuk menyenangkan orang yang sakit. Walaupun mungkin nggak dimakan ujung-ujung karena sakit gitu kan, sakit nggak ada yang enak. Mencintai Subhanahu wa Ta'ala, pahit mulut. Kita semua pernah merasakan lah ya gimana. Ya. Insya Allah Allah akan ganti itu, ya. Dengan apa? Kharif fil jannah, kata Nabi SAW. Kharif itu buah-buahan di mana? Di surga. Sampai para ulama menyebutkan orang kalau jalan nih menjenguk orang sakit, seolah-olah dia sedang berjalan di antara gandul-gandulannya buah surga. Paham bahasa saya gandul-gandulan ini? Ada kiri kanan pohon berbuah, buahnya berjuntai-juntai itu, gitu. Seolah-olah antum seperti itu, masya Allah. Ya, seolah-olah antum berjalan di antara buah-buah surga. Ini diambil dari wa kana lahu kharifun fil jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berusaha mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempraktekkan, menjenguk orang sakit. Dan Nabi kita menjenguk orang sakit sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau menjenguk orang sakit. Nah, ya. Kemudian ikhwatal Islam, dan mendoakan orang yang sakit. Ini juga perlu diingat, jangan sekedar jenguk-jenguk doang, jenguk tapi nggak ada doa sama sekali. Ya. Ana lihat praktek yang bagus lah dari ustadz-ustadz kita ketika orang tua kita, Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad, hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau, memanjangkan umur beliau, ya, dan semoga Allah merahmati orang tua kita dan mengampuni dosa-dosa orang tua kita yang sudah wafat mendahului kita, Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz rahimahullah ta'ala. Semoga kita dikumpulkan dengan beliau di surga, Allahumma amin. Ya, itu ana lihat asatidzah, dan ana juga ikut juga waktu tersebut pas di Cijantung, di mana? Pasar Rebo ya, rumah sakit Bina Waluyo ya namanya. Mas, apa namanya yang di rumah sakit jantung yang di Pasar Rebo itu? Ana lihat Waluyo ya, itu ana lihat ya pas kita masuk asatidzah bergantian, itu apa, memegang dada beliau kemudian mendoakan, ya, masing-masing kita mendoakan gitu. Jadi bukan hanya sekedar jenguk doang, tapi juga apa yang penting adalah apa, doakan. Dan ini selalu saya praktek, saya berusaha untuk praktek. Setiap kali saya menjenguk orang sakit,
itu apa? Saya pegang, ya, dan bacakan, ya, ayat-ayat ruqyah kayak ya, kita bacakan, doakan. Allahumma rabban nas adbil ba'sa washfi anta syafi la shifa illa shifa shifa'uk shifaan la yughadiru saqam. Ini adab mencintai sunat ketika menjenguk orang sakit. Silakan adzan dulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Dan orang ketika dia duduk di sisi kepala orang yang sakit itu, rahmat Allah terus ngucur kepada dia, jemaah, ya. Turun rahmat Allah kepada dia. Dan antum sering mendengar insyaallah hadis sahih Muslim dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, pernah suatu hari Rasul bertanya kepada para sahabat, "Man asbahal yawma minkum sha'ima?" Yang puasa sunnah hari ini siapa? Siapa yang ngacung tangan? Abu Bakar, "Ana, saya ya Rasulullah." Kemudian ya, kata beliau alaihi salatu wassalam, "Man atba'a minkumul yawma janazah?" Siapa yang hari ini ngikutin ngiringin jenazah? Abu Bakar, "Saya ya Rasulullah." Masyaallah. Kemudian, "Man at'amal yawma minkum miskina?" Hari ini siapa yang ngasih makan orang miskin? Siapa lagi yang ngacung? Abu Bakar radhiyallahu taala, "Ana ya Rasulullah." Saya ya Rasulullah. "Man 'ada ya minkumul yawma maridha." Hari ini yang jenguk orang sakit siapa ya? Siapa lagi? Abu Bakar, "Ana ya Rasulullah." Saya ya Rasulullah. Maka Rasul bersabda, "Majtama'at fi mu'minin hadhil arba' illa wajabat lahul jannah." Tidaklah 4 hal tadi, 4 amal soleh tadi ngumpul dalam sehari, ya, ngumpul 4 amal itu dalam sehari pada satu orang, melainkan wajib bagi orang itu masuk surga. Boleh juga dipraktek gimana rasanya, jemaah. Ya, hari yang sama kita apa, jemaah? Puasa sunnah, udah gitu? Hah? Apa lagi? Mengikuti atau ngiringin jenazah. Terus apa? Ngasih makan orang miskin, jenguk orang sakit. Wajib surga, kata Rasulullah SAW. Wajib bagi dia surga. Allahu Akbar. Main-main. Ya akhtal Islam yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla. Kita kembali ke hadis bahwasanya mati dengan adanya keringat di jidat itu adalah apa? Di antara ciri-ciri apa? Husnul khatimah. Jadi beliau menjenguk saudaranya Buraidah ibn al-Khasib menjenguk saudaranya di Khurasan, ya, wa huwa marid, dalam keadaan sakit parah yang mengantarkan kepada kematian. Fawajadahu bil maut, ternyata dia dapatkan saudaranya itu sudah menjelang mati, sudah meninggal. Wa idza huwa bi'araqin, ya, bi'araqi jabine, ternyata saudaranya tersebut yang mau meninggal tersebut ada apa? Ada keringat di mana? Di jidatnya, dahinya. Faqala Allahu Akbar. Kata sahabat Buraidah, Allahu Akbar, kata dia. Allah Maha Besar. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Karena hadis itu harus dengan bisyai'in mahsus, ya kan? Ya, entah dilihat, entah didengar, itu mahsus sifatnya, ya, nggak ngawang-ngawang gitu kan, nggak ngarang-ngarang, harus pernah dilihat, entah dengan dilihat atau didengar. Rasul bersabda, apa sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mautul mu'mini bi'araqil jabin. Matinya seorang yang beriman itu dengan adanya apa, jemaah? Keringat di mana? Di dahi, kata Nabi SAW. Dan ini hadis ini jadi hujjah, jadi dalil para ulama yang memasukkan, ya, ciri-ciri atau tanda-tanda husnul khatimah adalah ketika seorang mati sedangkan di dahinya ada keringat. Para ulama ketika menafsirkan hadis ini, jemaah, 2 versi. Maknanya apa? Maksudnya, ya, maksudnya keluar keringatnya karena apa gitu kan, yang menjadi ciri husnul khotimah itu keluar keringat karena apa gitu kan. Ini yang menjadi perselisihan di antara ahli ilmu. Ada 2 khilaf, ada 2 perkataan, 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan matinya, maksudnya adanya keringat di dahi itu disebabkan syiddatu al-faza' an-naza' maksudnya, saking beratnya dia rasakan daripada apa? Masa-masa naza', masa-masa
Sekarang saking beratnya orang kalau mengalami sesuatu yang berat itu biasanya apa jemaah? Efeknya apa? Keringetan, ya enggak jemaah? Kita kalau ya menghadapi sesuatu yang berat, kadang-kadang itu apa? Keringetan. Ya, bahkan kadang keringet dingin kadang ya. Orang panik aja kadang keringet dingin kadang-kadang jemaah. Pokoknya menghadapi hal-hal yang berat itu orang biasanya berkeringat. Apalagi ngadepin sakratul maut. Yang mencintai. Beratnya kayak apa itu dan pasti kita rasakan. Ya. Ya. Walaupun ada sebagian hamba yang Allah jadikan meninggalnya faja'ah. Tiba-tiba. Dan itu rahah lil mu'min. Kata Nabi, mati tiba-tiba itu adalah rehat buat orang beriman. Tidak terlalu lama dia merasakan apa? Sakitnya nazak itu. Yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Tapi kerugian buat orang kafir. Ya belum ngapa-ngapain, blok mati. Kafir pula. Na'udzubillah. Yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Maka apa? Ya. Yang pertama, keringatnya itu karena apa? Karena beratnya sakarat. Itu yang menjadikan dia apa? Keluar keringat. Dan ini pendapat yang lebih rajih. Pendapat yang lebih kuat bahwasanya ya meninggal karena apa maksudnya apa husnul khotimah yang dicirikan dengan adanya keringat di dahi itu dikarenakan apa? Maksudnya keluarnya itu dikarenakan menghadapi sakaratul maut yang sangat apa jemaah? Sangat berat sehingga keluar. Ya. Inilah yang dimaksud dalam hadis tersebut. Walaupun kita menghormati pendapat ulama yang lain, jamaah cintai Subhanahu wa ta'ala, ya, yang berpendapat bahwa maknanya adalah seorang mukmin ini hidup di dunia ini berjuang, berusaha, bekerja, beramal, capeklah dia, letihlah dia, dan biasanya orang kalau bekerja keras keluar apa jemaah? Keringat. Tahu-taunya apa? Lagi bekerja keras, keringat, peluh, dan meninggal. Ini makna kedua. Tapi makna kedua ini agak jauh jemaah. Yang lebih tepat adalah apa tadi? Yang pertama, keluar keringat karena beratnya menghadapi apa? Sakratul maut. Ini yang lebih apa? Lebih dekat kepada kebenaran. Wallahu ta'ala alam. Dan kita mohon kepada Allah jemaah agar Allah meringankan kita di saat sakratul maut. Berat sakratul maut itu jemaah. Sahabat saja ada yang ketika dilihat oleh Nabi, ketika nazak sakarat, sampai Nabi kita bilang sama malaikat, hawin alaih, ultuflah, ultubbih. Kasihani dia, pelan ringankan bagi dia, kata Rasul. Kasihan. Itu sahabat loh jemaah. Sahabat. Ya. Dilihat oleh Nabi begitu berat, dirasakan nazak atau sekarat tersebut. Bagaimana dengan kita yang bukan siapa-siapa jemaah? Maka kita minta kepada Allah diringankan saat-saat sakaratul maut. Bahkan Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam ketika mau meninggal di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha, ya kepala beliau berada di antara dagu dan dadanya ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, itu juga langsung live Aisyah radhiyallahu taala lihat bagaimana Rasulullah SAW mengalami nazak sakarat sampai Nabi kita mengatakan la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat, la ilaha illallah, ternyata mati itu ada sekaratnya, hentakan sakitnya ada, kata Nabi SAW. Dirasakan oleh beliau sampai ibunda Aisyah itu fobia, gak mau lagi ngelihat orang sedang sekarat setelah melihat bagaimana Rasulullah SAW menghadapi sakratul maut. Yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah ringankan bagi kita sakratul maut. Ya enggak apa-apa orang berdoa Allah mahwin alayya fi sakratil maut. Misalnya sebagian salaf berdoa kayak gitu. Ya Allah mudah ringankan bagiku ketika apa? Sakratul maut. Yang mencintai anak Subhanahu wa ta'ala. Karena berat. Ya, Fatimah ketika masuk mendatangi bapaknya radhiyallahu anha, ketika masuk menemui bapak beliau Rasulullah maksudnya yang sedang ya sekarat. Maksudnya menghadapi nazak, ya, akhir-akhir hayat beliau. Fatimah bersedih, menangis, dan mengatakan, wah karba abatah, duh beratnya derita yang dialami bapakku, katanya. Karena Nabi kita menghadapi sakarat yang ya. Wah karba abatah, duhai beratnya penderitaan yang dialami bapakku, kata Fatimah. Siapa anak perempuan apalagi jemaah yang lebih mengedepankan perasaan, aduh kesian bapaknya, perasaan, sedih. Maka Rasul jawab, la karba li abika ba'dal yaum, nggak ada kesengsaraan buat bapakmu setelah hari ini. Udah, ya letihnya bapak putus sudah setelah mati hari ini, insyaallah.
letih bapakmu, capek bapakmu, ya, penderitaan bapakmu ini yang bapak telah alami, ibaratnya dari kecil ditinggal ibu, ditinggal bapak, belum lahir juga udah tinggal bapak, ya, hidup sendiri, kerja sendiri, gembala, berdagang, ya. Jadi Rasul banyak ujian dan seterusnya, Nabi dia, Masya Allah, mau dibunuh macam-macam lah. La karbali abika ba'dal yaum. Udah bapakmu rehat dah setelah hari ini, nak. Nduk, nggak ada lagi capek, letih, derita buat bapakmu. Nggak ada lagi dilempar-lempar, nggak ada lagi berdarah-darah di medan jihad, nggak ada lagi, nduk. Bagi bapakmu setelah hari ini, katanya. Ya, yang mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Nabi kita dalam hadithul Bukhari dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika beliau mengalami sakarat naza' itu jemaah, menjelang wafatnya beliau itu, di tangan beliau ada rakwah itu bejana berisi air. Yang saking beratnya beliau menghadapi saat-saat kematian itu, jemaah, Nabi kita apa? Ya, apa bahasa kita? Mengguyur diri lah gitu ya, dengan apa? Saking panasnya, antum bayangkan demamnya Nabi, panasnya Nabi, apa? Inni u'ak kama yu'akur rajulani minkum. Saya itu demam panas sebagaimana demam panasnya dua orang di antara kalian, digabung jadi satu. Itu yang dirasakan Nabi kita SAW. Sampai Abu Sa'id Al-Khudri ketika memegang lilitan kepala Nabi kita yang sangat yang di kepala beliau, saking pusingnya, peningnya beliau, lilitan kepala beliau, itu dipegang lilitan kepala beliau, apa cuma? Panas kayak api, rasanya saking panasnya. Itu badannya benar gimana? Itu lilitannya gimana, badan beliau panasnya kayak apa? Berat, sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau nyiram-nyiram diri kayak gitu pakai apa? Air yang ada di sisi beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun riwayat yang mungkin antum pernah dengar, Allahumma dha'if sakarati mauti wa khaffif an ummati. Ya Allah, lipat gandakan sekaratku ya Allah dan ringankan buat umatku. Dalam artian semua umatku itu apa? Yang akan menghadapi sakaratul maut, bagian dari sekaratnya mereka timpakan ke aku hari ini ya Allah. Paham maksudnya? Itu riwayatnya dhaif, tidak sahih. Ya Allah, lipat gandakan sekaratku, ringankan dari umatku. Itu riwayatnya apa? Lemah, ya, dhaif, tidak sahih. Jangan cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Taib. Saya ingin mengambil yang berikutnya cuman waktu, yaitu al-mautu lailatul jum'ah au nahariha. Meninggal di hari atau di malam Jumat atau di siang hari Jumat. Walaupun nanti hadis ini ada perselisihan tentang pensahihan dan pentadhifannya. Ya, sebagian ulama mendhaifkan hadis ini, nanti kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang. Ya, kalau yang mendhaifkan berkesimpulan seperti Syekh Utsaimin rahimahullah, Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkesimpulan, ya mati di semua hari sama aja. Kata Syekh Ibnu Utsaimin. Enggak ada kespesialan meninggal di hari tertentu, Jumatkah misalnya. Ya. Tidak ada, kata beliau. Meninggal di semua hari itu sama, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Berarti beliau mungkin condong kepada pelemahan hadis meninggal di hari Jumat atau malam Jumat tersebut. Walaupun ada perselisihan, nanti kita akan jelaskan di pertemuan akan datang, insyaallah taala. Mudah-mudahan kita sehat semua. Karena beliau katakan kalau seandainya ada hari tertentu yang orang itu spesial meninggal di hari itu, niscaya hari Senin adalah hari yang lebih spesial untuk orang meninggal di hari tersebut, karena itu adalah hari di mana Rasulullah SAW wafat, kata beliau, gitu kan. Ya, ini majal khilaf di antara ahli ilmu, walaupun nanti saya akan jelaskan bahwa dari riwayat-riwayat yang datang yang mendukung, wallahu alam, paling tidak kita bisa berkata, kalau memang kita termasuk yang tidak berani untuk mensahihkan hadis tentang mati, keutamaan mati hari Jumat atau malam Jumat, paling tidak kita katakan, karena didukung oleh riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan spesialnya hari Jumat hari diciptakannya Adam, dimasukkannya surga Adam, dikeluarkan dari surga, ditiupkannya sangkakala, hari kiamat ditegakkan hari Jumat dan seterusnya, dan fadilah yang lain, riwayat-riwayat yang lain menjelaskan tentang keutamaan hari Jumat. Khairu yaumun tala'at alaihi syams yaumul jum'ah, hari yang terbaik yang matahari terbit di hari itu adalah hari Jumat misalnya. Dengan didukung dengan riwayat-riwayat yang lain, paling tidak kita bisa berkata kita berharap, enggak memastikan.
kita berharap ya mudah-mudahan orang kalau mati hari Jumat ya mudah-mudahan husnul khatimah. Itu bahasa paling 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 tidak apa bahasanya? Paling mending lah gitu kita ucap. Kalau memang kita termasuk yang meragukan akan kesahihan hadis tersebut mencintai, maka kita kata kita berharap ya orang yang meninggal hari Jumat atau malam Jumat mati apa? Dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang bisa saya sampaikan, jamaah cintai Subhanahu wa taala, yang sedikit ini mudah-mudahan manfaat. Nanti kita akan lanjutkan ke yang ketiga sekali lagi tentang hadisnya kita belum bacakan dan jelaskan. Kemudian kita ambil tentang mati di medan perang. Ya, mati di medan perang, di medan jihad. Itu cara ciri-ciri orang yang husnul khatimah insyaallah taala. Mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit ini ya, bagi kita semua dan Anda pribadi. Kalau ada yang keliru mohon diluruskan dan ditegur. Mudah-mudahan Allah jadikan sebagai ilmu yang manfaat bisa kita amalkan. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.